Selamat siang ya, ini sudah siang. Ya. Salam. Sudah lomba capek selama ada kayak kurang semangat kira-kira itu. Mungkin seperti itu. Selamat jumpa untuk kesekian kalinya ya. Ketika kemarin saya dihubungi Ibu Pembe Bapak besok penutupan. Saya siap begitu. Karena itu maka saya saat ini ada, mudah-mudahan tidak bosan ya, tidak bosan dengan kehadiran saya ya bukan seperti ini. Terima kasih juga kepada pihak yang telah memberikan kesempatan lagi kepada kami dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tegal untuk hadir dalam acara penutupan ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin kita tepuk tangan yang mulia dulu. Buat panitia, apalagi buat narasumber. Saya hampir setengah 10 saya sudah ada di sini. Ya, tadi saya datang lalu ada satu peserta ya sempat keluar, lalu Bapak masuk saja. Ya, saya bilang oke. Tapi saya bukannya mau menolak, tapi takut masuk ada toleran. Ya, siapa yang datang lalu konsentrasi terbagi, kira seperti itu. Sehingga saya duduk saja di bawah pohon, kemudian saya telepon Ibu Ketua Panitia RT. Ibu saya sudah ada di oh Bapak masuk saja. Saya iya tapi tidak masuk. Ya, Ibu bilang ada di luar dan nanti akan datang. Jadi begitu Ibu masuk, saya WA, saya ada duduk di samping mobil di sini di bawah rumah. Ya, dijemput oleh Ibu, lalu singkat cerita saya baru masuk tadi. Ya, baik. Jadi pada kesempatan yang berharga ini, saya waktu dengar pemaparan daripada Ibu Juliet, wah, suara tadi agak menggelikan sedikit. Saya dalam hati, Ibu ini rambutnya sudah putih dan suaranya kayak anak umur 17 tahun. Itu menunjukkan satu semangat ya. Ada kerinduan untuk membagi berkat kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini. Itu satu hal yang luar biasa, yang sulit ditemui, langka ya, langka kita boleh seperti ini. Karena itu maka tadi saya minta tepuk tangan itu buat Ibu narasumber kita. Ya, ada Pak Pur di belakang. Ya, selamat ya. Pak Pur silakan masuk ke depan Pak Pur. Ya. Oke, jadi pada acara ini penutupan ini saya mau bilang seperti ini. Jadilah seorang pendidik yang hebat dan sukses. Sekali lagi, jadilah seorang pendidik yang hebat dan yang sukses. Seorang pendidik yang hebat itu adalah seorang pendidik yang tidak kalah pada waktu menyampaikan materi. Maksudnya kalau ada anak-anak yang kan namanya anak power, jadi kalau waktu tamu di depan itu ada saja kelakuan mereka, ada yang tidak menyenangkan. Wah, ini anak terlalu nakal, saya tidak bisa betul. Nah, itu menunjukkan kelemahan kita. Tapi saya percaya bahwa selama 3 hari sejak hari Kamis
sampai dengan hari ini tadi kita sudah dibawa dibekali dengan ilmu-ilmunya. Apalagi ada pasal-pasal Alkitab yang saya waktu hari Kamis itu ada terkesan dengan itu firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Devi. Matius 18 ayat 6. Ternyata bagaimanapun saya baca bukan yang ditulis di Matius, tapi ada juga di Markus dan Lukas. Ya. Itu apa artinya? Bahwa itu perkataan itu bukan main-main, tidak perkataan yang hanya untuk menakut-nakuti saja, tetap benar-benar itu ditulis. Ada 3 saksi itu perkataan yang keluar dari mulut guru yang aku, ya. Yesus itu ada di Matius, di Markus dan Lukas, ada perkataan namanya 3 orang yang tulis kata-kata ini yang diawali dengan kalimat yang agak beda, tetapi maknanya sama. Intinya adalah jika kita salah mendidik anak itu dan akhirnya dia besar menjadi pribadi yang tidak seperti yang diinginkan, maksudnya dia menjadi pribadi yang nakal atau apa seperti itu, kelakuannya itu ayat itu tadi. Jadi saya pada kesempatan ini sudah materinya sudah selesai, narasumber dari MPK sudah menyampaikannya, sudah berakhir, tetapi Ibu Julia sudah selesai berbicara, Pak Guru juga sudah, tapi saya mau katakan bahwa Bapak Ibu jangan berhentikan ilmu itu dalam menjalannya atau memberikannya kepada anak-anak. Terapkan itu ilmu itu dalam kehidupan kita, dalam tugas kita sebagai pendidik. Seperti awal saya bilang bahwa anak itu adalah titipan Tuhan, dan Tuhan itu tidak kepada semua orang, ya. Semua orang yang berkenal kayak itu Tuhan tidak percaya semua. Kenapa? Karena ada orang yang sudah menikah bertahun-tahun sampai nenek-nenek, ya, sampai opa-opa, tetapi belum punya anak. Itu artinya orang tua tidak percaya. Jadi kalau kita dipercayakan, maka itu artinya Tuhan lihat kita sanggup dan mampu. Persoalannya mampunya kita itu bawa ini pribadi anak ini sampai ke depan kemana gitu. Kalau dia kita bawa ke jalan yang sesat, maka itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Devi. Ya, karena itu sekali lagi, jadilah setelah ini, setelah pulang, jangan pulang lalu tinggalkan semua di Fidesi. Tinggalkan yang buruk-buruk saja di Fidesi. Bawa pulang yang baik-baik semua. Pulang dan terapkan dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita di lapangan. Seorang tadi orang pendidik yang hebat, ya, pendidik yang sukses adalah ketika anak didiknya jauh lebih sukses. Itu baru disebut dengan pendidik yang sukses. Saya menyadari ini, dan saya pribadi ada ketika satu pertemuan ada pelepasan istilah sudah, saya bilang di orang tua, jadilah orang tua yang hebat dan sukses. Jangan hanya cukup jadi orang tua yang hebat. Kalau orang tua yang hebat itu contoh kayak seperti saya tidak usah kasih contoh di pribadi lain. Contoh di saya bisa sampai pada jabatan ini termasuk hebat. Tapi apakah saya sukses? Tidak. Orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang anak-anaknya jauh lebih sukses dari orang tua. Sukses yang dimaksud adalah dalam dunia pendidikan. Jadi itu yang saya kampanyekan dengan jangan jadi orang tua yang hebat saja. Orang tua yang hebat dia bisa jadi camat, bisa jadi kepala bidang, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur dan lain-lain sebagainya. Tetapi apakah anak-anak mereka
bisa sukses tidak, sudah banyak ya, dan tidak perlu kita minta contoh. Ada banyak ya yang terjadi. Banyak pejabat yang anaknya sekolahnya saja amburadul ya, kehidupannya ini di bangsa itu ke pajak ya, dia akhirnya karena anaknya orang ya, tidak bisa dididik lagi ya, seperti itu. Karena itu di akhir ini penutupan sekali lagi, pulanglah ke tempatmu di mana Tuhan tahu ya, untuk menjalankan tugas dan pengabdian. Ingat, pulang dan jadilah pendidik yang hebat, tapi juga pendidik yang sukses. Ada pendidik yang hebat, pintar, hebat ya, tapi anak-anak didiknya tidak sehebat guru-guru yang pendidiknya. Jadi jadilah pendidik yang hebat tapi sukses. Sekali lagi, bahwa pendidik yang sukses, guru yang sukses adalah ketika anak didiknya jauh lebih sukses. Saya, Bapak Ibu, saya punya anak murid saya, satu laki-laki sudah dapat saya, dia sekarang kepala seksi di dinas sosial, namanya Ilmu Sosial. Itu saya punya anak murid. Ya, ada salah satu peserta di sini juga pernah ya jadi anak murid. Ini suatu hal yang luar biasa. Sudah sekarang di dalam ini. Ini jadi pendidik di TK Wayandi ya, pengelolanya Ibu Sarah Kalbun ya. Jadi ini yang menjadi penting pada kesempatan yang bahagia ini. Para narasumber sudah berhenti sebentar, besok sudah pulang, tidak bersama dengan kita. Tetapi ilmu yang dibagikan tolong diapresiasi, diterapkan dalam kehidupan pada waktu menjalankan tugas kita di tempat mana kita ada. Ya, jadi terima kasih Pak Guru, Ibu Juliani, dan teman-teman yang lain yang sudah peduli dengan dunia pendidikan di Kabupaten Rotendao, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini. Karena salah meletakkan asa itu kita akan dituntut ya, seperti itu. Baik kalau dituntut saja, tapi hukuman yang berlaku seperti itu Matius dalam Pemas ayat ke-6. Wah, itu saya kira kita semua tidak ada yang mau seperti itu terkait dengan hidup kita. Dan dengan demikian, maka kami dari Kabupaten Rotendao mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Juliani yang sudah selama tiga hari menyampaikan materi, tapi sebenarnya sudah lebih dari 3 hari ya, sebenarnya sudah ada ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami dari pemerintah Kabupaten Rotendao menyampaikan permohonan maaf jika selama ada di ada hal-hal yang membuat perasaan tersinggung, atau ada tingkah, atau ada kata, atau perbuatan kami yang sempat membuat tidak enak. Maafkan kami. Kami sebenarnya berkeinginan untuk melakukan yang terbaik, tapi itulah kita manusia belum sempurna. Itu ya, kita berusaha untuk itu, tetapi sekali lagi biasanya hal yang kita khawatirkan justru itu nanti terjadi dalam saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao dan juga panitia lokal, kita dalam persiapan kegiatan ini mungkin juga dari tahun pertama mungkin ada, jangan disimpan di hati ya. Tolong maafkan kami biar Bapak Ibu, kalau tidak kasih maaf pulang dengan bawa beban ya, tapi kalau memaafkan maka pulang tidak ada beban, biar sampai di rumah jumpa dengan keluarga dalam keadaan damai dan sejahtera. Dengan demikian, maka di kesempatan ini saya akan menutup kegiatan ini dengan memohon kekuatan, penyertaan dan hikmat daripada Yang Maha Kuasa
untuk senantiasa menyertai kita dalam menjalankan tugas kita di tempat nama kita ditaruh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menutup kegiatan ini dengan resmi. Mari tempatkan pemikiran kepada panitia. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Stefan sebagai Kadip Dinas PKO yang telah menutup kegiatan kita di siang hari ini. Walaupun sudah tutup, tapi kita ingin mendengarkan sedikit respon atau sesuatu yang dimiliki oleh dan diterima yang dilihat oleh para narasumber kita, dan sedikit motivasi terakhir. Sedianya adalah Bapak Purnawan, tetapi lagi terima telepon, mungkin disampaikan sedikit oleh Ibu Juliani sebagai perwakilan dari RPK dalam bidang PAUD, dan nanti juga akan ditambahkan sedikit oleh Pak Purnawan. Waktu dan tempat saya bersama. Selamat siang. Sebenarnya tadi pesan-pesan saya sudah saya ungkapkan ya tentang POP di kota atau di Kabupaten Rote Daun, ya, dari panitianya yang sigap, dari pesertanya yang antusias, ya, dan tidak berkurang dari awal sampai akhir jumlahnya, karena Bu Hani ini paling concern sekali tentang kehadiran, ya. Terus juga untuk panitia lokal, teman-teman panitia lokal yang lainnya juga, ya, sungguh sangat saling mendukung. Jadi untuk selama proses berjalannya ini itu sudah memberikan, ya, yang ada kurang-kurang sedikit yang mengenai waktu, mengenai apa namanya ketertiban yang lain itu, karena kan ada yang budaya yang sangat berbeda, ya, bisa. Kita semuanya pasti mengarah ke arah yang lebih baik. Itu jadi kalau saya nilai rata-rata sudah baik, ya, sudah sangat baik, sudah sangat baik. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu, yang diberikan kepada kami dari pihak MPK pusat, ya, juga MPKW wilayah timur, ya, yang berpusat di Kupang. Tadi bisa ada umpan balik, atau mungkin juga Bapak Ibu mungkin ada usulan-usulan, atau mungkin ada juga suatu permohonan, itu juga bisa diajukan, baik itu melalui WA, nanti akan di Misrut, yang saya panggilnya itu Misrut, ya, yang lain manggil kakak, saya sudah kebiasaan, ya, jadi ke Misrut, nanti akan disampaikan kepada bidang satu mereka pendidikan. Itu saja kalau dari saya, tanggapan saya, respon maupun kesan saya, semua para peserta antusias sekali, baik sekali, dan harapan saya apa yang sudah kami bagikan tolong diimplementasikan. Yang tidak mengerti boleh bertanya, yang kami selalu ada, meskipun melalui WA, ya, tidak mungkin hadir dulu, ya, hadir lagi maksudnya, tetapi bisa berhubungan melalui WA. Demikian dari saya, nanti teman saya, rekan saya Pak Pur akan menambahinya. Ya, sudah mulai. Sudah mulai. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya bersukacita bisa hadir di Rote, karena sebenarnya bukan tugas saya di sini. Bu Inga yang mestinya berangkat ke sini, tapi saya sepertinya, dan karena saya jadinya menghadiri di 3 kota dari 4 yang diampu oleh RPK, itu 3 kota yang saya hadiri, yaitu di Minahasa, Ambon, dan di Rote ini. Kalau dari sisi tempat memang di Rote yang paling sederhana, dari 3 kota tersebut, tapi saya yang paling mengesankan bagi saya di pembukaan itu justru di Rote. Nah, di Rote
yang paling dekat saya adalah tariannya. Kabalai ya, Kebalai ya. Kalau di kota lain itu cuma nyanyi Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan, lalu ada ibadah, udah selesai. Jadi tidak ada rasanya hambar begitu. Di kota Ambon juga begitu. Tapi di sini saya merasa saya ini menjadi bagian dari Rote. Ya. Apalagi kemarin diberi topi apa juga topi namanya apa sih? Tiilangga dan diberi tenun. Kecuali ini tidak mendapat. Itu iya, berarti itu artinya saya di sini disambut dengan luar biasa. Kota lain saya cuma datang sebagai petugas saja, tugas datang menyampaikan selesai. Mereka juga ya ini tugas dari MPK, tapi di sini dilakukan dengan hati. Ya benar-benar berasal dari hati, dari penyambutannya luar biasa. Makanannya dari 3 tempat itu the best, paling bagus di sini. Di tempat lain makanannya itu ya standar gitu ya. Di sini makanannya itu 4 kali lebih banyak jenisnya dibandingkan di tempat lain. Ya, di tempat lain itu ya cuma sekali. Itu dari sisi sarapan paginya makan sekian ya. Kalau di mana itu namanya semokol. Semokolnya itu ya cuma biasanya pakai nasi goreng sama mie itu ya, sama telur gitu. Di sini makan pagi, siang, malam semuanya sama. Dan saya merasa disambut dengan luar biasa di sini. Terima kasih Rote ya sudah menyambut kami dan rasanya hati saya sudah tertinggal di sini dan saya harus kembali lagi ke sini untuk mengambil hati yang tertinggal di sini. Mengapa begitu? Karena waktu di Sumba itu saya diberi juga kain tenun ini, kemudian mereka berkata hati-hati kalau dikalungi kain tenun, karena itu sudah diikat dan pasti akan kembali lagi ke sini. Nah, ternyata di Sumba akhirnya saya kembali 6 kali ke Sumba. Dari sekali dikalungin, nah ini saya dikalungin kain ini, saya berharap juga nanti saya bisa pulang kampung dan oke. Ya. Oke, lalu kalau karena kita sudah bersaudara, nanti kalau Bunda Yanda itu membutuhkan sesuatu, bukan duit ya, kalau duit saya nggak punya, tapi kalau ilmu begitu hubungi aja. Atau kalau mau belajar hal-hal yang baru, hubungi saja. Nanti kalau misalnya belum ada biaya, nanti kita bisa menyusun dan tidak usah memikirkan tentang PK bagi saya. Yang penting kan tinggal butuh internet, kuota internet saja kan. Jadi kita bisa belajar bersama-sama, kumpul begitu. Kalau ada berkat dari Tuhan, nanti kita saya kata atau nanti saya dan Bu Hani atau siapa kembali ke sini onsite lagi, kita ketemu lagi. Itu tidak perlu dengan POP seperti ini. Ya kita datang belajar bersama, yang mau belajar yang tidak juga apa-apa. Begitu kita mengupgrade karena kerinduan di tim PAUD ini adalah supaya semakin banyak guru PAUD yang bergabung. Dan tidak harus yang ini, yang lain-lain ajak yuk kita sama-sama belajar. Kami senang kalau ada yang mau belajar dan kita cari cara. Di berbagai tempat itu ada orang pengen belajar, nggak ada ongkos ya saya namanya mengedarkan sumbangan gitu ya. Ayo saya mau berangkat ke sana, siapa yang mau biaya? Nanti kalau Tuhan berkenan ada aja biaya. Begitu. Lalu yang terakhir saya menyarankan alumni yang ada di sini itu membentuk kelompok komunitas. Jadi komunitas alumni POP gitu, dinamai apapun boleh. Karena kita sudah saling berkenalan selama 3 tahun, jangan sampai ini bubar gara-gara programnya selesai. Lanjutkan, lalu kelompok komunitas ini itu nanti misalnya membutuhkan sesuatu, itu akan lebih bisa didengar oleh MPKW sama MPK. Karena sudah jelas pengurusnya jelas, orang-orangnya jelas,
dan sudah pernah berkenalan. Jadi misalnya membutuhkan sesuatu, misalnya mau mengadakan sesuatu, itu akan lebih mudah. Jadi saya berharap nanti ada kelanjutannya dari sini, tidak hanya sekedar bubar, tapi silahkan terus bikin kelompok dan diperbesar kelompoknya. Kalau perlu nanti satu pulau ini bisa menjadi sebuah gerakan mengajar yang diinisiasi oleh teman-teman yang terima kasih dari saya, dan kemungkinan saya pamitan, doakan kami supaya kami selamanya. Terima kasih bagi saudara. Yang terakhir kita akan mendengarkan sedikit kesan-kesan dari para peserta terhadap narasumber dan seluruh kegiatan. Untuk itu saya minta Ibu Lady untuk mewakili teman-teman semua yang ada untuk menyampaikan sesuatu yang ada dalam hati dari peserta. Pada Ibu Lady dipersilakan. Baik, bersama dengan tepuk tangan yang mulia. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini ditodong tapi tidak apa-apa. Baik, yang terhormat Bapak Kabid Pauli Bapak Terdakwa yang kami hormati dan sangat kasihi, kedua narasumber yang begitu luar biasa bagi kami selama 3 hari ini, dan yang kami kasih juga para panitia yang dengan begitu sigap dan tanggap mengatur segala sesuatu dengan baik, bahkan berkoordinasi sebelum kegiatan dimulai. Jadi hampir setiap hari kita mengambil maupun bisa dengan POP kasih ingat terus hal yang sama. Kadang saya bilang ini sudah disampaikan, masih disampaikan lagi, tapi itulah panitia yang luar biasa sehingga kita sampai ini hari berjalan dengan baik. Jadi terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu buat kita punya narasumber dan juga kita punya panitia dan juga Bapak Kabid yang setia. Bapak Kabid itu biasa lari-lari juga, tapi dengan kita dia setia sekali. Jadi kita ini luar biasa. Karena saya biasa jalan dengan Bapak Kabid, jadi Bapak Kabid ini kadang-kadang dia kata, sudah ya betul masuk soal hal ini. Bapak Kabid tadi jam 9:30 saya turun dan begini. Bapak Kabid sudah. Baik, jadi Bapak mau rekan-rekan dulu yang saya kasihi dan Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita dikasih kesempatan untuk mengikuti program organisasi penggerak. Awalnya kami dimasukkan di program organisasi penggerak itu, saya bilang ke guru-guru gini, masuk, supaya kamu jangan ikut ini guru penggerak dulu. Jadi minta maaf, itu kayaknya motivasi yang salah, tapi saya berpikir begini, guru-guru saya masih punya bayi. Dan saya melihat teman-teman yang mengikuti program guru penggerak itu, mereka punya waktu bisa pagi sampai malam harus ada terus di depan laptop untuk mengikuti berbagai kegiatan tahapan-tahapan yang ada. Sehingga saya bilang, oh POP ketika lihat MOU-nya berarti yang POP belum diharuskan untuk ikut guru penggerak juga bisa. Karena ketika ada teman kita dari TK Anugerah, dia masuk juga di POP, tetapi ketika lolos sekolah penggerak nama mereka dicoret. Jadi saya bilang bagi guru-guru bersyukur sudah kita masuk POP, karena kita tahan dulu untuk masuk sekolah penggerak. Tapi ini sudah habis, jadi siap-siap sudah. Ini habis ya 2023, jadi siap-siap untuk kita mendaftar sebagai sekolah penggerak. Siap kok? Ya, baik. Jadi selama mengikuti POP 2021 itu, kalau pesan kami dari TKTS kan kita daring. Waktu itu juga ada banyak kesibukan juga. Jadi mungkin Bapak dan Ibu Hani ini kan dari 2021 sudah sama-sama kami, atau Mbak Hani kayaknya 2022 untuk materinya. POP yang waktu kegiatan pelatihan daring itu kayaknya memahami di 2022 atau dari 2021 sudah sama-sama. Tidak, karena saya dengan Pak Pur saja. Itu kita dengan Pak Pur
kita buat tulisan yang miring, garis dan sebagainya. Terus dengan Mahani pojok baca, sampai kita disuruh buat pojok baca di sekolah. Saya juga sama guru-guru, kita semua akhirnya buat pojok baca. Walaupun selama ini pojok bacanya tidur-tidur saja, akhirnya buku-bukunya dikasih lebih. Jadi, tapi waktu itu memang daring, saya merasakan sekali, dan guru-guru saya juga kadang-kadang ngantuk dan banyak menonaktifkan video. Semua jujur ya. Nah, dan kesan kami waktu memang POP ini waktu 2021 kami 4 orang, tapi guru yang 1 dipanggil pulang Tuhan. Terus akhirnya di 2023 ini kami masuk lagi 1 guru. Mungkin juga ada teman-teman yang masuk lagi 1 guru. Awal POP kami belum mengerti teman-teman juga belum mengerti. Kau tuh masuk POP ya? Pernah ketemu industri kami kau tuh masuk POP itu apa? Terus saya bilang, pernah ya Bu ya, kita ketemu di 1 orang mati atau itu untuk apa? Saya bilang yang penting kita dapat ilmunya, benar? Kan kalau kita lihat sekolah penggerak, mereka dapat laptop, dapat untuk organisasi penggerak, aku dapat apa? Tapi kita dapat ilmu. Teman-teman semua, ilmu itu lebih penting supaya kita bisa pakai untuk melayani kita punya anak didik. Mungkin teman-teman ada yang seperti guru-guru saya, ada yang S1, tetapi ada juga yang SMA. Hanya mungkin tadi Mama sudah bisa baca yang kami tulis motivasi jadi guru seperti apa. Tidak ada bayangan untuk mengajar itu seperti apa. Selama ini diterima dari rekan guru saja. Oh ini Kak Ibu Elsie mengajar begini, berarti beta juga mengajar begini, tanpa ada motivasi untuk beta cari tahu kira-kira hal apa baru yang bisa dipakai atau kegiatan lain yang bisa dipakai untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi intinya bahwa ketika kami mengikuti kegiatan ini, kami memperoleh motivasi, termotivasi lagi. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, tetapi setelah itu kita rasa itu sudah pasti sana NKS lebih bagus. Iya toh? Gampang nah. Kemarin kalau sains masih cari alat-alat kiri kanan kan bosan, tetapi ternyata hal-hal itu yang menyenangkan bagi anak. Jadi akhirnya ada motivasi baru lagi bagi kami untuk kami berpikir bagaimana memberikan ide-ide dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, dan juga untuk berpikir menjadi sekolah Kristen yang benar-benar melakukan pembelajaran Kristiani. Ya, kalau saya hitung kemarin saya berpikir selama ini kita anggap kita sekolah Kristen, betul, dan kami mengaku dosa kalau selama ini kita sekolah Kristen tapi hanya ibadah hari Senin Sabtu. Setelah itu saya bikin apa-apa ya? Paling kalau mau kasih anak-anak ayat firman Tuhan sebagai selingan saja, seperti Mama Hani bilang, selingan saat itu sudah. Tetapi dengan ini kita mendapat pembelajaran tentang kurikulum Merdeka berbasis Alkitab. Maka saya juga berharap bukan hanya di sekolah saya, tapi kita semua yang ada di sini seperti yang tadi diharapkan oleh Bapak. Pun kita coba untuk adakan satu komunitas, kita coba susun kita kurikulum Merdeka berbasis Alkitab untuk kita dapat input POP yang baru untuk kita di Rotterdam. Kalau teman-teman setuju, saya juga setuju dengan itu. Jadi kita sama-sama bikin. Kalau dari awal mungkin kepala sekolahnya dulu, setelah itu baru kita bagikan ke guru-guru juga kayak itu harapan kami. Dan biarlah pelatihan yang ada ini memberikan kita motivasi untuk terus berkembang, kita pun kompetensi diri bisa berkembang untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik. Itu pesan saya untuk kita semua yang hadir. Terus kesannya kami, pesan apa ya? Kesannya kami adalah sepanjang 3 hari ini kami dilayani dengan baik, terus dikasih materi yang luar biasa dari pemateri-pemateri yang memang ditunjuk Tuhan untuk membangkitkan semangat dan inspirasi kita. Karena itu kami juga tetap percaya Tuhan akan memperlengkapi dengan lebih luar biasa lagi untuk Bapak dan Ibu, Mama dan Papa, supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bukan hanya di Rotterdam, tetapi di mana Tuhan menempatkan untuk melakukan pelayanan. Dan kami juga berdoa kiranya
nanti perjalanan pulang Tuhan tuntut untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat, menyampaikan shalom dan damai sejahtera untuk keluarga yang ada di sana. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pemda Rotterdam, MPK, terus Kemendikbudristek dan Teknologi yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjadi sekolah POP dari 2021 sampai 2023. Tuhan kiranya tetap memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Dan satu lagi yang tadi sempat saya sentil sedikit, Bapak bilang makanan yang enak kita di Rotterdam ini biasa orang bilang begini Bapak, dia punya apa? Dia pun sombongnya itu di dapur. Jadi ketika ada tamu datang di Rotterdam Bapak, kalau ini sedikit kasih informasi, orang Rotterdam biasa makan kosong. Artinya mereka biasa makan kosong, maksudnya makan nasi putih saja. Tetapi ketika tamu ada, Bapak bilang, Mama biar ayam kau bunuh kasih tamu. Begitu kan? Jadi itulah penyambutan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua hal. Tuhan, ini saja yang saya sampaikan. Dan terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita juga, supaya kita kembali di kita bersekolah, kita masing-masing bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita terima dari 2021 sampai 2023 ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi. Siap. Terima kasih Bu Dedi yang telah menyampaikan seluruh isi hati daripada 20 peserta yang ada. Baik, di akhir daripada kegiatan kita semua pada siang hari ini, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang harap kepada Tuhan, dengan kerendahan hati kita akan memuji Tuhan, dan kemudian kita akan berdoa. Dan juga saya akan meminta kepada mama semua dengan kerendahan hati bisa ada di depan, dan akan sebelum para narasumber kita akan berpisah dengan kita, mereka akan berdoa untuk kita. Untuk itu saya minta Ibu Ansi untuk bisa memainkan musik, lalu kemudian kita menyembah Tuhan, kita buka hati kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan bangsa ini dalam tangan kita, dan bangsa itu ada di dalam kehidupan anak-anak kita. Satu hari mereka akan menjadi wajah, mereka akan menjadi orang-orang yang akan merepresentasikan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan atas bangsa ini. Dan kita adalah pahlawan-pahlawan yang dibentuk oleh Tuhan untuk membentuk, untuk merajut, untuk menajamkan anak-anak panah itu. Tolong kami Tuhan di siang hari ini, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus akan mampukan kami untuk melaksanakan tugas amanat agung yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah kasih sayang. Tanda pujian yang mengatakan, Ku ada sebagaimana Tuhan. Haleluya. Kita mungkin datang masing-masing dengan segala keberadaan kita. Tidak ada satu hal apapun yang Tuhan tidak pernah merancangkan sejak dari awal. Dia memanggil segala sesuatu, bahkan kehidupan kita. Mungkin kita merasa Tuhan kami tidak mampu, tapi kami bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih.
sehingga mereka siap pada waktunya untuk jadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan, ketika mereka sedang dalam pergumulan, ketika mereka sedang merasa ragu-ragu tentang panggilannya, ketika mereka merasa bingung atau kehilangan arah dalam pelayanan ini. Kuatkan mereka, Tuhan, berikan mereka kesegaran baru supaya mereka dapat semakin mengerti panggilan-Mu, mereka semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terus mengerti segala kebutuhan keluarga mereka, anak-anak mereka, suami atau istri mereka, keluarga-keluarga dekat mereka, supaya mereka juga ikut mendukung di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk komunitas di lingkungan sekitar mereka, di sekitar sekolah yang mereka ajar, dan juga menjadi komunitas yang belajar dan mau mendukung segala hal yang dibutuhkan oleh sekolah itu, supaya mereka menjadi sekolah yang terbaik di sekitarnya. Kami juga berdoa buat pemerintah daerah di Kabupaten Konting ini, khususnya Dinas Pendidikan, kiranya juga beri mereka hati seorang bapak, hati seorang pemimpin yang mampu menjadi gembala bagi anak buahnya, terutama bagi anak-anak dan juga guru-guru yang membutuhkan pimpinan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat seorang pemimpin, sama juga hikmat yang dimiliki oleh Saul, sehingga dia dapat mendatangkan kebaikan bagi bidang-bidang pendidikan di Kabupaten Konting ini. Kami juga berdoa buat gereja yang juga ikut mendukung dalam pelaksanaan pendidikan ini, walaupun tidak secara langsung, tapi menggerakkan umatnya, menggerakkan hamba-hamba Tuhan, supaya mereka juga ikut memperhatikan, ikut memberi hati di dalam pelayanan di sekolah-sekolah Kristen, sehingga pelayanan panggilan pendidikan ini menjadi ujung tombak bagi pekabaran Injil di Pulau Rote. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, hari terakhir pelaksanaan POP dalam 3 tahun ini. Kami bersyukur selama 3 tahun kami dapat mengakhirinya dengan segala dinamika, dengan segala masalah, dengan segala persoalan, tapi juga dengan segala manfaat yang boleh kami terima. Kami bersyukur dipertemukan di dalam sebuah program ini, sehingga antara LPK, LPKW dan sekolah dapat saling bekerja sama dengan fasilitas dari pemerintah daerah. Dan kiranya apa yang sudah ada, yang sudah mulai berjalan ini tetap berlanjut ke depannya, menjadi awal dari sebuah gerakan besar untuk pemulihan dan juga kemajuan pendidikan di Kabupaten Konting. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan sesi foto bersama yang terakhir. Kostumnya beda Pak, jadi kita harus foto lagi. Jadi bisa dipindahkan. Dan nanti sambil kita akan snack, kita akan menyelesaikan administrasi. Terima kasih Bu Ansi. Ibu Maria bisa bantu.